Baik, halo Sobat Sakti semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara perekaman aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan atau yang kita kenal dengan KDP. Tutorial ini akan membantu operator sakti dalam melakukan pencatatan transaksi KDP agar tercatat lebih tertib dan akuntabel. Nah, KDP ini biasanya digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang tidak selesai dalam satu kali pembayaran. Maksudnya pekerjaan yang tidak selesai dalam satu kali pembayaran. Contohnya yang akan kita simulasikan bersama di sini adalah renovasi rumah dinas. Jadi ada renovasi rumah dinas sebesar 50 juta yang dibayar dengan 3 termin. Disclaimer dulu sebelumnya, untuk simulasi ini nanti akan menggunakan akun belanja 52, yaitu pemeliharaan gedung. Namun mestinya transaksi renovasi rumah dinas atau gedung dan sebagainya yang nilainya di atas kapitalisasi aset atau di atas 25 juta itu menggunakan akun belanja modal, yaitu akun belanja 53. Pada simulasi ini tidak menggunakan akun belanja 53 karena memang tidak terdapat akun belanja modal pada satker yang digunakan untuk simulasi. Baik, kita ke aplikasi Sakti ya, tapi ini karena untuk simulasi kita menggunakan aplikasi Pandu Sakti. Di sini di level operator, kita akan memulai dengan perekaman komitmennya atau kwitansinya berdasarkan simulasi ini. Jadi yang pertama adalah tanggal 10 Januari 2026 dilakukan pembayaran pertama atas pengadaan renovasi itu sebesar 15 juta dengan nomor BAP tersebut ini. Kita akan menggunakan BLST LS non-kontraktual. Kita rekam dulu nomor kwitansinya itu tadi atau BAPB-nya. Tadi yang disebutkan disclaimer di awal, kita menggunakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Kebetulan karena ini ada di KPPN Purwodadi, jadi kita menggunakan kode KPPN Purwodadi. Jenis dananya rupiah murni. Kita detilkan. Nah, sekarang ini adalah pendetilan kwitansinya. Kita pilih di sini dibebankan di anggaran yang mana yang tersedia. Kita menggunakan pemeliharaan gedung dan bangunan. Nilainya tadi adalah sebesar, yang ada di kwitansi itu adalah sebesar 15 juta kalau tidak salah. Ya, 15 juta. Dan kita simpan. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan lagi kategori antara aset dan jasa non-kapitalisasi aset. Nah, mestinya kalau belanja 53 itu dia akan otomatis pilih di bagian aset ini. Karena tadi kita di sini simulasinya menggunakan akun 52, jadi dia dibaca tidak sebagai belanja modal dan tidak kapitalisasi aset. Tapi di sini nggak apa-apa, kita pilih aset aja. Kemudian akan ada rincian nih. Nah, akun 523 itu seharusnya tidak menghasilkan BMN. Karena ini simulasi tadi ya, jadi ada notifikasi seperti ini. Jadi untuk simulasi ini bisa diabaikan. Karena sebenarnya belanjanya kan pakai akun 53. Nah, di bagian pendetilan aset ini yang harus lebih hati-hati. Jika kita akan menggunakan KDP ya, yang pekerjaan tidak selesai dibayarkan satu kali, itu kita pilihnya juga aset KDP. Nah, di sini. Jadi kita tinggal sesuaikan apakah itu peralatan dan mesin, atau gedung bangunan, atau jalan, dan seterusnya. Karena simulasi ini menggunakan rumah dinas ya, kita pakai gedung dan bangunan dalam pengerjaan. Oke, jumlahnya 1 dengan harga 15 juta rupiah. Sudah selesai, lalu kita simpan. Ya, akan simpan. Oke, ini hanya kesalahan, nggak apa-apa. Setelah komitmen merekam BAST-nya tersebut, baru si operator aset ini mendetilkan. Disinilah letak perbedaan antara KDP atau bukan KDP. Nah, khusus untuk KDP ini ada sub menunya sendiri. Kita pilihnya di transaksi KDP, bukan transaksi BMN ya.
tapi transaksi KDP. Kita pilih perolehan KDP. Kita rekam. Nah, karena tadi pilihnya yang LS non kontraktual, munculnya di non kontrak. Nah, ini sudah muncul nih 15 juta, baru kita catat. Gedung bangunan dalam pengerjaan. Nah, ini kita isikan detailnya. Di sini terlihat gedung dan bangunan dalam pengerjaan itu nomor aset akhirnya 5. Jadi yang sudah ada 5 KDP yang sudah terekam sebelumnya. Jadi untuk KDP yang sekarang adalah nomor urut pendaftaran atau NUP yang ke-6. Tanggal pembukuannya dibikin tanggal sama dengan tanggal kwitansi. Oke, simpan. Nah, setelah operator merekam dan memastikan dia sudah masuk di aset KDP, diisi oleh user validator. Nah, ini di Sakti yang sekarang ini saya buka adalah user validator. Dia ada di bagian aset tetap, persetujuan, lalu validasi. Ini dicentang, lalu validasi. Setelah itu, hal yang sama dilakukan oleh user approval. Nah, di persetujuan transaksi, kita pilih KDP. Kita klik lihat, muncul, nah, 7. Udah. Berarti KDP atas NUP 6 itu sudah terbentuk. Selanjutnya kita tinggal kembali ke soal, yaitu pembayaran tanggal 28 Maret dan 30 Maret. Ini akan kita rekam. Buat bersama tadi, ini terdapat 3 pembayaran ya. Yang pertama 15 juta, yang kedua 30 juta, dan yang terakhir 5 juta. Proses perekamannya sama dengan transaksi pertama tadi. Tadi kita peroleh NUP 6. Yang sudah ada di kartunya ini masuk 15 juta. Yang kita perlu lakukan untuk merekam transaksi selanjutnya adalah di pengembangan. Jadi yang pertama perolehan, kedua adalah pengembangan KDP. Kita rekam di pengembangan. Nah, NUP-nya ini harus sama dengan NUP yang sudah diperoleh di awal tadi. Setelah semua itu selesai, kita sudah menyelesaikan 3 transaksi KDP. Tapi ini bentuknya masih konstruksi dalam pengerjaan. Jadi dia belum diakui sebagai aset. Nah, untuk pengembangan dengan KDP ini kita memilih aset yang sudah ada. Sebagai gambaran ya, ini sudah punya rumah negara golongan 1 tipe C permanen dan hanya punya 1. Jadi NUP awal dan akhirnya 1. Cari gedung bangunan KDP berapa tadi yang diperoleh, yang kita gunakan. Kan KDP 6 ya, itu harus diingat-ingat selama kita bertransaksi. Jadi jangan sampai salah. Oke, terkait konstruksi dalam pengerjaan aset KDP, itu yang pertama yang perlu kita ingat lagi adalah merekam transaksi PAST atau perolehan pertama itu dari sejak modul komitmen sudah memilih aset konstruksi dalam pengerjaan. Misalnya gedung bangunan dalam pengerjaan, tanah dalam pengerjaan, dan seterusnya. Selanjutnya setelah PAST itu direkam transaksinya, operator aset mendetilkan untuk transaksi pertama adalah perolehan. Perolehan, setelah itu ada pembayaran lagi direkam di komitmen, kemudian didetilkan lagi di yang kedua di pengembangan. Jadi pertama di perolehan, kedua di pengembangan, dan seterusnya di pengembangan. Lalu kita ingat lagi, setelah semua selesai terbayarkan, apakah itu merupakan aset baru atau hanya pengembangan, itu bisa kita pilih menu perolehan ataupun perubahan di bagian transaksi BMN. Perolehan adalah menu yang digunakan untuk menimbulkan aset baru, sedangkan perubahan adalah menu yang digunakan untuk mengubah. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian perekaman konstruksi dalam pengerjaan atau KDP pada aplikasi Sakti ini sudah selesai. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan membantu proses pengelolaan BMN pada satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.